Halo guys, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Iksan. Saya pemilik dari Bobber di belakang saya ini, yang kebetulan baru beberapa hari ini jadi, karena butuh beberapa restorasi lagi. Oke, langsung saja masuk ke intinya. Kita akan membahas ya apa yang sekiranya bisa saya bahas dari motor saya ini. Mungkin dari spesifik mesin atau body-body yang mungkin saya tahu aja. Soalnya saya masih banyak belum tahu soal motor ini. Ya, motor ini berbasic Yamaha Scorpio 225 cc. Yang mungkin nggak begitu banyak saya rubah. Cuma paling bagian rangka saja saya rubah sedikit biar agak lebih pendek, karena mungkin basicnya Bobber itu motornya pendek. Sama ya pastilah namanya motor custom ya, roda, ban itu kayak saya ganti yang depan ini ukuran 400 sama yang belakang 500. Jadi posisinya nanti agak lebih pendek belakang dikit gitu. Sama paling tangki jelas, tangki saya rubah. Stang saya buat lebih kecil karena mungkin ya biar nyaman aja, karena kalau terlalu lebar nanti nggak enak buat belok-beloknya. Sama lampu, sama kalau mesin sih masih standar, cuma paling coba beberapa part yang saya rubah. Selebihnya dalam-dalamnya masih standar. Ya, alasan saya kenapa saya memilih Bobber, karena mungkin dari postur tubuh saya yang ya pendek, jadi saya lebih memilih motor yang pendek aja. Karena setahu saya custom yang lain semacam kayak Scrambler atau Cafe Racer atau Jabstyle itu biasanya posturnya tinggi gitu loh. Jadi kenapa saya memilih Bobber, karena postur motornya ini pendek gitu loh. Ada juga chopper, tapi kalau chopper itu lebih gede lagi dia, dan menurut saya kurang nyaman gitu. Jadi saya pasnya itu Bobber. Alasan utama saya memilih Bobber karena mungkin dari dulu ya, dari awal munculnya zaman motor custom ini, saya sudah kayak srek banget gitu loh sama model yang agak motornya pendek, terus pas dengan postur tubuh saya itu tadi. Saya sebenarnya belum tahu namanya itu Bobber dulu, jadi kayak apa ya ini kok yang aku pernah naik Cafe Racer, pernah naik Jabstyle gitu, kok kayak nggak enak gitu loh motor customnya, kok menurut postur tubuh saya itu nggak pas gitu loh. Jadi ya setelah tahu jenis yang saya inginkan tuh Bobber gitu loh. Emang dulu tuh seneng karena ya seneng liatnya aja gitu loh, kayak kelihatan mantep gitu loh di jalan. Kelihatan gagah gitu loh kan, dengan postur tubuh yang kecil, motornya kecil tapi besar-besar gitu loh. Maksudnya partikel-partikelnya kayak roda gitu kan, gede gitu. Jadi di jalan tuh kayak kelihatan gagah aja lah. Ya, adapun kelebihan dan kekurangan motor ini, menurut saya kelebihannya yaitu tadi dari segi tampilan jelas, menurut saya pribadi kalau cocok dengan orangnya pasti kelihatan keren, kelihatan gagah lah terutama. Karena ya itu tadi, kayak motornya sekilas itu kecil, tapi partikel-partikel kayak rodanya itu gede gitu. Jadi kayak kelihatan penuh gitu loh. Apalagi ditambah dengan mesin yang gede. Ini sebenarnya kalau kamu punya basic mesin yang lebih gede lagi, lebih mantap lagi. Karena berhubung saya cocoknya dengan Scorpio ini, ya saya garap dengan Scorpio ini gitu loh. Sebenarnya kalau basic motornya mesinnya itu lebih gede lagi atau mungkin silinder 2 itu lebih keren lagi. Kalau kekurangannya ya jelas sangat banyak ya motor custom itu, karena motor custom itu dibuat menyesuaikan kenyamanan pengendaranya. Jadi kalau ini motor custom saya dinaikin orang lain belum tentu nyaman. Tapi motor custom ini saya buat sesuai dengan postur tubuh saya, keenaan saya berkendara, makanya motor ini cocok dengan saya sendiri gitu loh. Belum tentu orang yang suka custom pun cocok dengan motor ini gitu loh. Karena motor custom ini dibuat sesuai fitting yang punya gitu.
Ya suka dukanya naik motor ini ya jelas pasti ya yang paling utama adalah rawan di jalan itu sama area-area yang mungkin banyak bergelombang gitu-gitu kan. Motor ini kan enaknya pelan-pelan gitu. Jadi kayak kalau terlalu cepat naiknya itu kayak kerasa banget nggak enaknya gitu loh. Kalau kita pelan-pelan menikmati gitu, walaupun mungkin spek mesinnya besar, tapi kita naiknya nyantai. Itu betul-betul bukan motor yang harus kenceng gitu, enggak. Walaupun spek mesinnya besar gitu, tapi kalau kita naiknya pelan-pelan pasti lebih enak. Gitu. Karena dengan keterbatasan kayak skok belakang gitu-gitu, kayak di area-area yang terjal gitu kurang nyaman gitu. Jadi ini ya lebih cocoknya buat ke area-area yang jalannya lebih halus aja. Terus kenapa kalau salah? Ya, terus kenapa kok nggak ada rem depan? Sebenarnya ini bisa aja saya kasih rem depan. Ini kan udah ada duduknya ini buat kalipernya. Ya di tromolnya juga pasti bisa dipasang itu tromol trasti bisa dikasih cakram. Cuma menurut saya lebih keren gini aja sih. Nggak tahu kalau nanti, cuma untuk saat ini lebih keren begini gitu loh, karena udah dikasih rem belakang dengan cakram juga. Jadi menurut saya dengan berkendara yang tidak terlalu kencang itu tadi udah cukup lah. Karena memang basicnya motor ini buat nyantai aja. Gitu. Bukan berarti tampilan gahar seperti ini kita harus kencang, itu enggak juga. Yang penting enaknya kita berkendara aja. Mungkin sedikit saran buat para pengguna custom di seluruh Indonesia yang melihat ini. Berhubung saya mungkin termasuk pengguna baru ya di motor custom, jadi saya tidak bisa menjelaskan banyak soal bagaimananya. Mungkin ada yang lebih paham lagi. Cuma kalau menurut saya, ya kalau pengen bener-bener punya motor custom ya harus dilengkapi segala macamnya, kayak surat-surat pun juga harus komplit. Jadi juga jangan asal buat motor custom yang dari motor bodong aja gitu, jangan. Kalau bisa minimal komplit lah, masalah pajak mungkin telat atau apa ya itu masalah belakang, tapi ya lebih baiknya dipajakin juga. Jadi pajak jalan, surat-surat komplit, dan mungkin ditambahin juga kayak yang seharusnya sudah sudah harus kita patuhi adalah ya kelengkapan motor, kayak spion. Ini kan spionnya nggak ada. Terus plat nomornya ini nggak ada gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, motor saya ini ya kurang safety untuk di jalan raya, terutama kalau berhadapan dengan kepolisian gitu loh. Karena ya saya mengakui sendiri kalau ini saya kasih, kalau menurut saya kurang pantas gitu loh. Makanya saya punya motor ini tidak saya gunakan untuk harian. Saya gunakan ketika mungkin pengen keluar, ketika pengen nyore, atau mungkin ada acara motor tersendiri gitu kan, biasanya kan lebih banyak temannya, itu lebih aman gitu loh daripada kita berkendara sendiri. Itu aja. Ya mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari motor saya ini, karena mungkin tidak banyak yang saya tahu. Yang jelas saya menggunakan motor ini nyaman. Ya kalau mungkin teman-teman mau buat motor yang serupa, enggak apa-apa. Semakin banyak teman semakin menyenangkan gitu loh. Kita bisa riding bareng, kita bisa nongkrong-nongkrong bareng. Ya masalah kenyamanan sih jelas motor ini saya akui tidak nyaman. Kalau kamu nyari nyaman loh ya. Kalau kamu nyari nyaman ya naik motor-motor standar aja gitu loh. Kalau kamu naik motor custom yang sesuai kamu pasti jelas nyaman gitu loh. Kalau menurut orang lain nggak nyaman ya nggak usah didengerin. Yang penting menurut kita nyaman, ya ini motor kita, sesuai kita nyaman ya udah gitu aja. Adapun kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku bingung mas. Salam satu aspal. Oh ya, mungkin bagi penikmat konten Dagelan Motovlog bisa ikut bantu subscribe channel saya pribadi dan channel saya dan teman saya.
ada sebuah channel yang bertemakan liburan, bertemakan main-main gitulah pokoknya, yang membahas untuk saat ini kita sedang menelusuri atau mengeksplor wisata-wisata di Karanganyar terutama. Nanti kalau mungkin ada waktu senggang atau mungkin teman-teman ada yang merekomendasikan tempat di mana yang mau kita jelajahi, tidak apa-apa gitu. Yang penting untuk saat ini kita sedang mengeksplor tempat-tempat atau wisata-wisata yang sudah atau yang belum terkenal di Karanganyar gitu loh. Ada yang terkenal, ada yang sudah terkenal, ada yang belum juga terekspos di Karanganyar. Nama channelnya Fake Action. Fake F-A-K-E-A-C-T-I-O-N. Fake Action. Nanti cari aja logonya hijau. Itu nanti ada saya dan teman saya namanya Mas Dona, dia pegang kamera, dia yang mengurusi editing segala macamnya. Jadi bantu subscribe, like dan komen biar channel kita sama-sama meroket. Ya mungkin teman-teman ada yang berkenan untuk foto atau mengabadikan barang keluarga atau apapun itu, bisa menggunakan jasa saya karena saya pekerjaannya di bidang mendokumentasi. Bisa follow akun usaha saya @samstudio @sam.studio_. Nanti bisa follow, bisa tanya-tanya mungkin. Pokoknya segala macam urusan mendokumentasi bisa saya kerjakan. Apapun itu yang penting halal. Sama satu lagi, kalau ada yang mau mendengarkan hasil karya-karya cover saya yang ya mungkin kurang berkenan di kuping Anda, tapi ya tidak apa-apa, nikmati aja. Bisa YouTube-nya juga ada. YouTube-nya Sam and Friends, SAM and Friends gitu. Sama IG-nya Sam and Friends juga. Di-follow, di-subscribe, dinikmati. Ya pokoknya gitulah adanya. Oke, terima kasih sudah kalian motor vlog. See you.